Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diberi tema membangun manusia roh. Bapak Ibu, saudara sekalian, membangun manusia roh sangat penting. Sebab kita sadar hidup sebagai orang percaya akan dipertanggungjawabkan kelak dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan saat mengisi hari-hari, apakah baik maupun jahat? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Bahaya hidup dengan nyaman tanpa tahu arahnya salah. Di dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan ini jelas sebagai peringatan. Jalani kehidupan ini perlu waspada. Apakah arah hidupnya benar atau salah? Barometer hidup di jalan benar adalah firman sebagai panduan. Apakah tingkah laku perbuatan hidup ini selaras firman atau tidak? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, sangat mudah menilai hidup di jalan yang benar atau salah lewat kelakuan, tindakan, dan perbuatan dan motivasi hidup kita apakah didasari firman atau tidak. Kalau hidup didasari kebenaran, pasti manusia roh yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak dikendalikan oleh firman. Arah jalan hidup walau disertai ujian, tetapi akhirnya benar. Ujungnya kemuliaan. Kalau hidup belum selaras firman, masih dikendalikan manusia lahiriah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, didasari kepentingan diri, aku, gengsi, dan kepuasan daging dalam hidup, maka arah jalan hidupnya salah, yaitu ujungnya maut. Hidup ini kelihatannya sama. Apabila kita dijalani yang benar, masalah banyak, tetapi ujungnya kemuliaan. Ujian hidup biasa saja karena disertai Tuhan. Sedang hidup di jalan tidak benar, masalahnya juga sama, banyak, tetapi tidak disertai Tuhan, melainkan dengan susah payah. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Mazmur 127 ayat 2 dan Hagai 1 ayat 6. Membangun manusia roh dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ini menjelaskan yang dicari Tuhan adalah penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar penyembahan dilakukan saat dalam gedung gereja saja, tetapi umat yang mengasihinya dan hidup dalam kebenaran, penyembahan jadi gaya hidup. Dilakukan bukan dalam gedung gereja saja, tetapi dalam kesehariannya. Kehidupan rohnya bukan perhitungkan sebagai bagian penyembahan yang berkenan. Seperti Daud berkenan di hadapan Allah karena Daud penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Daud berkenan bukan karena mencipta banyak mazmur, tetapi karena suka menyembah Tuhan.
sehingga banyak mazmur yang ditulisnya. Musik di gereja maupun khotbah tidak akan menghadirkan hadirat Tuhan kalau tidak membangun manusia rohnya, karena urapan Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Sebab yang lahiriah tidak bisa mengundang hadirat Tuhan. Ini merupakan rencana Tuhan yang terabaikan, sehingga yang dilakukan hanya aktivitas tanpa memperhatikan hadirat Allah saat ibadah. Hidup diperlengkapi dengan puasa. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mencari saksi bagi dirinya. Maksudnya bukan mencari orang bersaksi, tetapi hidupnya menjadi kesaksian. Sudah mengalami Kristus karena membangun manusia rohnya. Sebab yang Tuhan lihat adalah manusia rohnya atau batinnya. Muatan berisi kebenaran hidup hasil melakukan firman. Mengisi hidup ini bukan hanya kegiatan yang mengabaikan membangun manusia rohnya, sehingga orang bisa melihat tindakan dan perbuatannya secara umum tidak jadi kesaksian. Saat mengusir setan, kuasanya tidak menyertainya. Iblis tidak takut kepada orang yang tidak membangun manusia rohnya. Yang membuat iblis takut adalah manusia rohnya. Iblis bisa melihat kehidupan Kristus dalam dirinya. Roma 14 ayat 13. Kalau manusia lahiriah yang berasal dari debu terus dibangun dan bukan manusia batiniah, maka iblis akan mengejar hidupnya. Bukankah iblis makanannya adalah debu? Kejadian 3 ayatnya yang ke-14. Sebaliknya, kalau umat Tuhan membangun manusia rohnya, muncul dalam hidupnya pribadi Yesus, karakter dan sifat-sifatnya. Iblis tidak berani mendekat karena ada hadirat dan kemuliaannya terpancar dalam hidupnya. Roma 8 ayat 29-30. Ingat juga bayangan Petrus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Sekarang kita tahu ibadah tanpa membangun manusia roh jadi sia-sia, tidak mendatangkan berkat, sehingga janji Tuhan tidak bisa dinikmatinya. Sebaliknya, ibadah dengan membangun manusia rohnya lewat hidup dalam ketaatan firman mengubah hidupnya dan bisa dilihat orang lain. Maka janji-janjinya pasti ia akan mengalaminya. Akhirnya, mengetahui bagaimana pola hidup selama di dunia ini dengan benar barulah akan mendatangkan kuasa, kemuliaan Tuhan, dan berkat dalam kehidupannya. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Jadi, orang percaya yang hidup dalam kebenaran pasti berusaha mencari pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ibadah yang dilakukan membangkitkan suasana, bukan hanya sekedar kegiatan liturgi saja. Maka ibadahnya akan membawa dampak baik bagi dirinya maupun bagi jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga. Apabila ibadah tidak membawa dampak bagi jemaat yang hadir, membuat hidup hanya agamawi saja atau rutinitas saja. Kalau ini yang terjadi, berarti gereja lupa kepada esensi atau hakikat gereja yang Tuhan rencanakan, yaitu gereja atau sekumpulan orang percaya kuat rohaninya sehingga kuasa alam maut
atau iblis tidak akan bisa menyentuh gereja. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Manusia menjalani hidup jadi sia-sia kalau yang dibangun hanya manusia lahiriahnya, hasil olah pikirannya sendiri atau falsafah dunia ukurannya. Merasa puas, tapi semua bukan kenyataan. Saat mau mati baru tahu ada kegelisahan dalam rohnya, karena belum membangun hubungan dengan penciptanya dengan benar. Seharusnya membangun manusia roh sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Manusia roh kuat atau ada damai tenang dalam rohnya. Manusia roh kuat inilah yang bisa mempengaruhi manusia lahiriahnya. Terang firman menerangi batinnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sujud di altarnya dengan menaikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan itu baik dan sangat baik bagi anak-anak-Nya yang hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.